Adapun jenis berita secara umum dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, straight news atau berita langsung. Berita langsung adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point, lugas dan ringkas, serta berisi informasi tentang peristiwa terkini, aktual, terhangat, dan juga menarik. Jenis berita inilah yang biasanya kita temui pada halaman depan dari koran ataupun surat kabar yang ada di sekeliling kita. Berita straight news terbagi lagi menjadi 2 macam, di antaranya berita keras, hard news, dan berita lunak, soft news. Berita keras atau hard news juga sering diartikan sebagai berita hangat yang mempunyai arti penting bagi banyak pembaca, pendengar, dan pemirsa karena biasanya kejadiannya berisi kejadian yang terkini yang baru saja terjadi atau akan terjadi. Contoh yang termasuk ke dalam hard news, berita perang, politik, kriminalitas, dan ekonomi negara. Sedangkan berita lunak atau soft news, berita jenis ini lebih menarik bagi emosi ketimbang akal pikiran. Contohnya nih, seni dan gaya hidup. Kemudian yang kedua adalah opinion news, yang merupakan berita pendapat atau opini yang berisikan laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran, ataupun komentar terhadap sesuatu yang penting. Berita opini ini biasanya berasal atau bersumber dari para ahli, cendekiawan, profesor, atau pejabat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Contoh dari opinion news misalnya adalah pendapat dari pengamat ekonomi mengenai turunnya harga rupiah di dunia. Kemudian yang ketiga adalah berita interpretasi. Berita ini merupakan jenis berita yang merupakan perkembangan dari straight news. Perkembangan di sini maksudnya adalah dengan adanya penambahan informasi latar belakang, wawancara dengan berbagai sumber dan pengamat, serta menambah data-data terkait sehingga dapat menghasilkan berita baru yang lebih detail dan lebih lengkap. Yang keempat, deep news, yaitu berita mendalam. Maksudnya, berita ini dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Unsur berita yang ditekankan adalah mengapa atau why. Mengapa suatu peristiwa bisa terjadi dan bagaimana atau how. Bagaimana peristiwa itu terjadi, detail peristiwa. Serta so what, lalu bagaimana dampaknya atau bagaimana selanjutnya. Tujuan deep news adalah untuk lebih mengangkat sebuah masalah secara mendalam. Contoh, ibu kota Jakarta selalu dilanda banjir setiap kali musim penghujan datang. Kemudian yang terakhir adalah berita investigasi atau investigation news. Merupakan liputan penyelidikan, maksudnya adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Berita investigasi adalah berita hasil laporan investigasi sendiri, dihasilkan dengan metode-metode investigasi antara lain dengan kekayaan sumber berita, observasi, wawancara yang luas, dan riset yang mendalam. Teknis dan syarat pendirian pers online. Yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, di mana syarat-syarat itu sebagai berikut. Yang kedua, Dewan Pers dan Verifikasi, yang mana syaratnya sebagai berikut. Kemudian selanjutnya adalah tahap upaya verifikasi, di mana ada verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Verifikasi administratif merupakan verifikasi yang harus dilakukan oleh perusahaan pers, seperti akte pendirian perusahaan dan surat keputusan Kemenkumham Republik Indonesia. Kemudian untuk pada media cetak sendiri bahwa alamat percetakan merupakan hal penting dan wajib disertakan pada proses administratif. Adapun cara merancang rubrikasi untuk pembuatan program atau konten yang baik. Yang pertama adalah perlunya menggandeng industri media untuk mendorong kolaborasi dengan penyedia konten alternatif sehubungan dengan produksi konten. Yang kedua, meninjau kembali peran Badan Publik Sektor Media sebagai pembuat kebijakan, khususnya KPI. KPI seharusnya memiliki otoritas untuk mengontrol landscape industri media dan bagaimana perusahaan media bekerja. Hal penting lainnya adalah untuk memperbaharui media publik milik pemerintah seperti TVRI dan RRI. Tanpa adanya lembaga penyiaran publik yang kuat dan berkualitas,
maka tidak akan mungkin tercipta suatu ruang publik yang sehat. Yang ketiga adalah urgensi dalam mengatur iklan di media. Dan terakhir, meskipun keprihatinan kita secara khusus mengarah kepada produksi konten. Konvergensi media adalah menurut Henry Jenkins tahun 2006 bahwa aliran konten di platform beberapa media, kerjasama antara industri beberapa media, dan perilaku migrasi khalayak media. Contoh konvergensi media yang terjadi di Indonesia adalah yang terjadi pada Harian Kompas, Tribun News, dan Detik.com. Masing-masing dari ketiganya hampir memiliki pola yang sama, yaitu adanya perubahan surat kabar dari koran menjadi surat kabar versi surat kabar digital.